Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi luar biasa. Coba saya ulangi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semangat pagi ya, tetap ya. Oke, sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, dalam situasi pandemi seperti ini Bapak Ibu Guru sempat hadir di sini ya dalam pertemuan penyuluhan anti korupsi ya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Dan terima kasih atensinya, perhatiannya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk bersama-sama kami bersama Bapak Ibu terkait dengan sharing nanti ya terkait dengan penyuluhan pendidikan ya anti korupsi. Sebagai pembukaan saya akan membacakan sebuah pantun. Coba. Ya. Terus pantun dulu ya. Ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Dalam perjalanan turunlah hujan deras. Marilah kita tolak dan berantas korupsi dengan menjunjung tinggi integritas. Oke, pantun ya. Nah, itu pantun pembukaan ya. Nah, pada kali ini ya nanti Bapak Ibu Guru semuanya diharapkan ya tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Bapak Ibu Guru terkait dengan perilaku korup ya, seperti gratifikasi, uang perizin, suap, pemerasan. Nah, itu suatu perilaku korup ya yang mungkin kita saksikan baik di masyarakat maupun dalam lingkungan pekerjaan kita mungkin ya mungkin nggak sadar atau sadar kita menyaksikan itu semua, yaitu perilaku korup, perbedaan gratifikasi, uang perizin, pemerasan dan suap. Kemudian juga yang kedua diharapkan nanti Bapak Ibu ya mengetahui ya merespon adanya pemahaman konsep tentang korupsi ini ya, gratifikasi dan lain-lain tadi ya, ada 4 ya, terkait dengan pemahaman konsep, kemudian penerapannya. Bapak Ibu Guru sebagai seorang guru, sebagai seorang tim manajemen di SMK Temon ini ya, untuk mengimplementasikan baik itu dalam pembelajaran terhadap anak didik ya untuk mengembangkan integritas, juga selaku Bapak Ibu Guru sebagai guru ya untuk menjalankan tupoksinya yang harus bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan negara seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, siap? Semangat? Siap. Ya, semangat pagi. Pagi Luar biasa. Nyampe aja ya tujuan itu ya untuk penyuluhan ini. Tolong lanjut di slide saja. Oke, mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa ada yang mungkin menceritakan ya sesuatu yang terjadi yang pernah Bapak Ibu alami ya di masyarakat maupun di mana saja terkait dengan kegiatan korup. Mungkin Pak Anas coba, ayo Pak Anas, yuk. Terima kasih. Bisa maju Pak Anas, ayo. Terima kasih Pak Sikitator untuk memberikan kesempatan kepada saya dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada saat ini. Jadi kalau tadi ditawarkan kepada kami ini untuk merefleksikan apa yang telah kami rasakan, kami alami tentang tema besar ini. Terus terang memang tema besar ini menjadi tantangan bagi negara-negara terutama negara-negara berkembang dan termasuk juga Indonesia. Dan terus terang saja Bapak Fasilitator, Bapak Sugeng Rohadi, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan gratifikasi, ada uang perizin, kemudian ada uang
kasus korupsi ini memang hal yang sangat luar biasa, sehingga di dalam undang-undang korupsi ini menjadi extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa ya. Cuma masalahnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah punya kedudukan yang tinggi, sehingga hanya aktor-aktor seperti itu nanti yang bisa melakukan seperti itu ya. Kalau seperti kami di bidang pendidikan ya, di guru-guru ini, ketika kita harus membahas masalah yang berhubungan dengan gratifikasi, uang suap dan seterusnya, ini kan hanya bisa bercerita, hanya bisa melihat baik lewat tayangan-tayangan di video atau mungkin lewat berita-berita di internet yang sekarang masalah informasi ini sudah nggak bisa kita halangi lagi, semua tahu persis ya. Oleh sebab itu bagus sekali ketika kita harus memberikan penyuluhan masalah tema besar ini. Teman-teman, negara bisa bangkrut, bisa gagal karena masalah korupsi. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sahabat Pak Anas ya, sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan yang lain juga tetap fokus ya dari pertemuan ini ya. Nanti ya Bapak Ibu ya, ini ada kegiatan simulasi ya, simulasi terkait dengan gratifikasi, kemudian juga suap, apalagi pemerasan, kemudian uang pelicin. Nanti berdua maju ke depan melakukan simulasi ya, berdua berperan sebagai pelaku ya, pelaku. Nanti saya tentukan ya, gratifikasi ataupun suap ataupun uang pelicin. Nah setelah itu diharapkan nanti Bapak Ibu melakukan refleksi ya, apa-apa yang perlu dilakukan ya terhadap perilaku tersebut ya, dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, untuk anak didik kita ya, untuk membangun integritas anak didik kita ya, untuk membangun integritas diri kita ya. Karena yang terpenting adalah membangun integritas diri kita ya. Semua anak bangsa, semua warga apabila bisa membangun integritas ya, jujur, kemudian juga disiplin, peduli ya, mandiri ya, tanggung jawab, kerja keras, saya yakin ya, bangsa Indonesia akan terbebas dari perilaku melanggar hukum, perilaku melanggar hukum dan memperkaya diri dan memperkaya orang lain ya. Jadi korupsi tidak hanya memperkaya diri, tapi juga memperkaya orang lain. Tapi nanti mulai gratifikasi itu ya, seperti itu ya. Melanggar hukum, melanggar aturan-aturan negara ya, yang nanti akan merugikan negara, yang sudah saya sampaikan oleh Pak Anas tadi. Oke ya, coba lanjut Pak. Nanti dalam kegiatan simulasi ini ya, akan saya bagi menjadi 3 kelompok, karena 6 ini ya. 3 kelompok, yang kelompok 1 nanti Pak Harto dengan Pak Rahman, kemudian kelompok 2 Bu Siti Nur ya dengan Ibu Ika. Kelompok 3 Pak Anas dengan Pak Sudin. Nanti silakan melakukan simulasi di sini ya. Simulasi ya, terkait dengan singkat saja ya. Yang terpenting adalah refleksinya apa yang dilakukan nanti sebagai seorang guru ya, sebagai ujung tombak pengembangan karakter, ujung tombak integritas ya, ujung tombak pengelolaan sekolah nanti ya, dan tupoksinya sebagai pengelola pembelajaran ya. Oke. Bisa interupsi Pak? Ya. Karena ini simulasi, apakah nanti kami yang harus mensimulasikan itu bisa berperan layaknya sebagai orang pejabat dan orang yang rekanannya gitu ya? Iya, sangat bisa seperti itu. Harapan saya seperti itu ya. Nanti yang terpenting adalah tadi saya katakan refleksinya ya, refleksi. Kemudian ceritakan Oke, saya mulai dari Pak Anas dan Pak, silakan maju coba. Ya, silakan persiapan dulu ya.
Oke, silakan maju Pak. Monggo. Pakai mic. Oh iya, Pak. Iya. Bisa sambil duduk? Bisa ya. Tolong ya. Baik ya. Selamat pagi, Saudara Sudi. Gimana kabarnya? Iya. Sengaja saya lewat ajudan saya kemarin ini mengundang Bapak ya sebagai pimpinan proyek ya sebagai seorang kontraktor ya. Perlu saya informasikan bahwa saya mempunyai otoritas akan mengembangkan properti di wilayah Rotterdam ya, dan ada 3 hektar nanti yang menjadi otoritas saya. Nanti akan saya kembangkan itu properti, dan di tengah-tengah itu nanti ada danaunya ya. Jadi akan saya bangun sebuah kawasan yang terintegrasi dulu ya. Dan ini nilai proyeknya tidak main-main Bapak ya. Ada sekitar ya 500 miliar ada, 500 miliar ya, ini. Nah, saudara sebagai seorang pengembang, saya ingin bagaimana saudara bisa menanggapi proyek saya ini. Terima kasih. Saya seorang Bapak sebagai pemegang otoriter di proyek yang cukup besar ini dan menjanjikan. Saya sebagai rekanan dan terima kasih yang sudah disampaikan, dan ini memang sudah saya baca itu dari informasi sudah sampai pada kami, dan saya antusias lah untuk bisa ikut lah mendukung terhadap proyek ini. Dan memang dalam proyek yang biasa kita lakukan dalam pengembangan apapun di dalam proyek itu memang harus ada kerjasama Pak. Ya. Maksudnya kerjasama gimana? Kerjasama. Saya jelaskan dari kerjasama ini biasanya ya kan ada sesuatu yang perlu dibicarakan Pak. Ya. Dan ini yang perlu dibicarakan hanya kita ini. Jadi di mohon untuk tidak bocor kemana-mana Pak, supaya lancar dalam proses nanti proyek ini, dan kita sama-sama untung Pak. Jadi proyeknya juga berjalan dan kita juga ikut menikmati dari hasil proyek itu. Ini bagaimana Pak? Bisa lebih detail lagi ini kalau kalau ada pengembang lain kemarin menawarkan tiap laku 10 unit, ini saya dapat 1 unit. Ini gimana saudara? Oh iya, itu kalau yang itu kan saya lebih dari itu Pak. Oh iya. Misalkan nanti ke kita. Ya. Jadi itu saja, nanti untuk berikutnya kita berdua untuk bisa fokus lagi Pak untuk pengembangan ini. Ya, saya pertimbangkan ya istilahnya itu ya penawaran dari saudara. Nanti saya akan melihat bagaimana rekanan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Sekarang tanggapannya tadi itu masuk apa ya, Pak Mas? Ya, itu termasuk aktivitas gerakan Gratifikasi ya, karena dua-duanya ya baik pemberi maupun penerima adalah melanggar hukum. Awalnya mungkin gravitasi tidak ingin sesuatu diistimewakan ya. Tapi keinginan itu ya muncul setelah beberapa waktu ya. Jadi awalnya enggak ada niat jahat, ya. Kelancaran Ya, tapi suatu saat nanti ya si penerima itu diharapkan akan mengistimewakan yang memberi. Seperti itu gratifikasi. Dua-duanya melanggar. Oke, terima kasih. Sekarang yang kedua Pak Harto dengan Pak Ahmad.
Singkat aja ya, nggak usah apa-apa, yang penting konsepnya. Oke, monggo. Diarahkan dengan perilaku yang lain ya selain tadi. Monggo. Selamat siang Pak, izin kemudian. Monggo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ini terkait dengan anak-anak kelas 3 yang mau lulus. Sedangkan anak-anak tempat kita itu banyak yang ingin mendaftar TNI, Polri dan sebagainya. Tapi dari cerita-cerita di masyarakat itu kan kalau mau daftar TNI, Polri itu kan ada yang cerita harus bayar 200 juta, ada yang bayar 500 juta. Nah itu bagaimana Pak kita supaya bisa memotivasi anak-anak kita supaya jangan sampai terpengaruh hal seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak Pak Hakim ya. Iya Pak. Ya, asalnya dari Taliban ya. Iya. Oh ya, betul ya. Terima kasih ya Pak Hakim. Penjenengan sebagai wali murid ya, dan dengan isu-isu termasuk penjenengan juga punya anak buah yang banyak sekali ya, anak-anak yang ingin setelah tamat ini maunya segera bekerja ya. Iya Pak. Ya. Mendengar sahabat sebut isu yang berkembang, bahkan Pak Hakim sendiri mengatakan anak yang sudah mau bekerja ini kok kesulitan untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan, terutama masuk di angkatan Polri, TNI dan yang lainnya. Mendengar kabar bahwa itu kok pakai uang yang banyak. Sebaiknya tidak begitu, mestinya tidak begitu ya. Yang perlu dipersiapkan, karena itu hal yang tidak benar, Yang perlu dipersiapkan jika anak-anak itu mau terjun di dunia kerja, misalnya seperti di angkatan Polri, TNI dan yang lain seperti Basarnas dan lain sebagainya. Ini sebaiknya kok supaya mempersiapkan diri dari awal sedini mungkin ya, termasuk dalam fisiknya ya, dalam membina fisik supaya dipersiapkan diri, mental dan lain sebagainya. Tidak perlu pakai uang dan lain-lain ini agar mereka kok terus supaya akan mendapatkan pekerjaan lebih cepat, itu saya rasa enggak perlu itu. Bahkan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Mungkin yang bisa saya sampaikan begitu. Jadi intinya kalau anak-anak ini mau masuk di dunia kerja seperti yang saya sampaikan tadi, supaya mempersiapkan diri mulai dari mental, fisik dan selanjutnya. Mungkin begitu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih terus pada Pak Rahman dan Pak Harto ya. Dari perilaku tadi termasuk apa Pak? Izin itu Uang izin ya, mempercepat ya makannya ya, cepat itu. Oke, Bu Siti Nur, tapi nggak ada waktu nanti lain kali ya. Oke, yang penting nanti Oke, dari tadi ya, simulasi tadi ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang suap yang pertama. Suap adalah perbuatan memberi. Pemberian ditujukan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam suap, niat jahat ada pada pemberi. Niat jahat pada penerima muncul kemudian. Oke. Dalam suap ada dua yang dilanggar, yaitu oleh penyuap, larangan untuk memberi, larangan untuk membuat pejabat melanggar kewajibannya. Untuk penerima suap ada dua juga pelanggaran, yaitu larangan untuk menerima pemberian dan larangan untuk melanggar kewajibannya. Suap menyebabkan kehilangan objektivitas. Sedangkan pemerasan adalah niat jahat ada pada penerima, yaitu sebagai pemeras. Yang diperas pemberi tidak memiliki niat jahat. Ini yang tidak melanggar itu yang diperas. Kalau tadi yang juga kan yang
yang menyuap ya. Sedangkan gratifikasi, niat jahat ada pada pemberi dan penerima. Pemberi membungkus niat jahatnya dalam bentuk pemberian yang tidak bersifat transaksional, namun pada dasarnya pemberian tersebut memiliki kepentingan untuk suatu saat diistimewakan. Itu loh, suatu saat untuk diistimewakan. Nah, pada penerima juga kehendaknya untuk menerima pemberian dan akhirnya suatu saat penerima akan mengistimewakan apa? Pemberi. Dalam waktu yang lama ya. Nah, sedangkan uang perizin itu beda lagi ya. Misalnya ya, ada orang ya masuk ke administrasi apa ya, kemudian memberikan uang perizin agar dilancarkan urusannya. Meskipun dia memberi uang itu, pemberian itu tidak melanggar, artinya berkas-berkas lengkap gitu. Tapi dengan memberikan itu ya, sehingga menuntut yang menerima itu untuk mengistimewakan, untuk mempercepat urusan, itu seperti itu. Ya. Nah, itulah perbedaan antara gratifikasi, kemudian suap, ya, kemudian juga uang perizin dan pemerasan. Ya. Sehingga dengan tadi kegiatan ini, silakan Bapak Ibu terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai seorang guru di dalam mengimplementasikan, mengembangkan integritas pada anak-anak. Yang terpenting adalah integritas. Kan dulu ada PPK, tentu PPK religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Itulah integritas yang perlu kita kembangkan pada diri kita, juga kepada anak didik kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas ini dengan penuh integritas. Nah, ini pantun penutup. Jalan-jalan ke Jakarta Barat, Cakep. mampir di warung di rambutan. Cakep. Para koruptor harus dihukum berat agar uang rakyat dapat terselamatkan. Marilah kita, Bapak Ibu guru ya, silakan. Tadi saya bilang untuk mengingatkan pada Ibu guru ya, pada diri saya sendiri, pada Bapak Ibu guru semua, silakan selalu integritas. Oke, terima kasih. Ada salahnya mohon maaf, bila tertiba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.